Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini dalam pembelajaran sejarah kita akan belajar mengenai pola keberlanjutan dalam sejarah Indonesia. Nah, dalam mempelajari sejarah, rangkaian peristiwa yang ada merupakan peristiwa yang berkelanjutan. Kehidupan manusia yang ada saat ini merupakan mata rantai dari kehidupan masa lampau, sekarang, dan masa yang akan datang. Setiap peristiwa dalam sejarah tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat dipisahkan dari peristiwa yang lainnya. Dalam sejarah, selain membahas mengenai manusia atau masyarakat, sejarah juga melihat konsep waktu. Menurut Kunto Wijoyo, konsep waktu dalam ilmu sejarah meliputi perkembangan, keberlanjutan atau kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Seorang sejarawan bernama Ruslan Abdul Ghani menyatakan bahwa mempelajari sejarah diibaratkan sebagai penglihatan terhadap 3 dimensi, yaitu penglihatan ke masa silam, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa keberlanjutan dalam sejarah adalah di mana rangkaian peristiwa yang telah terjadi maupun yang akan terjadi merupakan peristiwa yang berkelanjutan, sebab tidak ada peristiwa yang dapat berdiri sendiri dan dapat dipisahkan dengan peristiwa lainnya. Nah, agar kamu lebih memahaminya mengenai konsep keberlanjutan dalam sejarah Indonesia, akan diberikan contoh tentang konsep keberlanjutan dalam sejarah Indonesia. Contohnya adalah kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang ada pada saat ini. Nah, KKN yang ada pada saat ini di Indonesia merupakan warisan dari masa reformasi yang merupakan keberlanjutan dari masa budaya KKN periode Orde Baru. Nah, KKN pada Orde Baru adalah keberlanjutan dari KKN pada masa Orde Lama. Nah, dan begitu pun seterusnya. Kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa budaya korupsi telah menjadi budaya yang diturunkan dari generasi satu ke generasi yang lainnya. Nah, sekarang paham kan mengenai konsep keberlanjutan dalam pembelajaran sejarah? Nah, secara lebih singkatnya, keberlanjutan dalam sejarah Indonesia adalah suatu keadaan yang terjadi karena adanya hubungan dengan keadaan yang lainnya, baik keadaan hari ini, keadaan masa lampau, dan keduanya yang berpengaruh pada masa depan yang akan datang. Nah, sekian dulu ya pembelajaran mengenai pola keberlanjutan dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.